Pernahkah Anda melihat seseorang yang tampak begitu santai dan tanpa beban, seolah segala masalah dunia ini tidak menyentuhnya? Sementara Anda sendiri terus-menerus dihantui oleh gelombang pikiran, kekhawatiran, dan ketakutan yang tak kunjung usai. Ada pepatah lama yang mengatakan, ketidaktahuan itu kebahagiaan. Namun, apakah pepatah ini benar-benar menggambarkan realitas? Apakah mereka yang bodoh atau tidak tahu banyak hal memang lebih bahagia dibanding mereka yang sadar penuh akan kompleksitas hidup? Ini bukan sekadar pertanyaan retoris atau klise kosong. Ini adalah inti dari dilema eksistensial yang dialami jutaan orang di era informasi ini. Ketika segala sesuatu tersedia dalam genggaman, dan setiap detik otak kita dibombardir berita, opini, dan data, bagaimana mungkin kita bisa merasa tenang? Apakah kecerdasan dan kesadaran tinggi adalah kutukan yang membelenggu kebahagiaan? Dalam video ini kita akan mengurai dengan seksama makna di balik ungkapan orang bodoh lebih bahagia dan menggali apa yang sebenarnya terjadi ketika ketidaktahuan bertemu kebahagiaan. Mari kita ungkap bersama, apakah kebahagiaan itu benar milik mereka yang tidak tahu, atau ada jawaban lain yang selama ini tersembunyi? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus membedah secara mendalam apa arti bodoh dan bahagia dalam konteks pernyataan ini. Karena tanpa definisi yang jelas, pembahasan kita bisa melenceng ke pemahaman yang salah. Kata bodoh dalam bahasa sehari-hari sering dipahami sebagai kekurangan kecerdasan, ketidaktahuan, atau kelemahan intelektual. Namun, dalam konteks pembahasan ini, bodoh bukan semata soal IQ atau kapasitas kognitif, melainkan sikap dan strategi psikologis, yaitu ketidaktahuan yang disengaja atau selektif terhadap informasi yang dapat memicu stres dan kecemasan. Ini adalah bentuk perlindungan diri, memilih untuk tidak terlalu terjerat dalam setiap masalah atau berita yang berpotensi membuat pikiran kacau. Dengan kata lain, bodoh di sini bermakna sebagai kemampuan untuk mengelola batasan informasi agar pikiran tetap sehat, bukan ketidakmampuan memahami atau tidak peduli sama sekali. Sedangkan bahagia merupakan konsep yang jauh lebih kompleks dan multidimensional. Dalam psikologi positif, kebahagiaan tidak hanya berkaitan dengan perasaan senang sesaat, melainkan kesejahteraan subjektif yang mencakup aspek emosional dan kognitif. Bahagia berarti adanya rasa puas, damai, dan mampu menerima kondisi hidup, termasuk ketidaksempurnaan dan ketidakpastian. Di sini kebahagiaan mencakup kemampuan untuk mengelola stres, emosi negatif, serta memiliki perspektif hidup yang realistis dan seimbang. Ini bukan sekadar euforia atau kesenangan instan, melainkan kondisi mental yang stabil dan berkelanjutan. Memahami definisi ini penting karena menyadarkan kita bahwa kebahagiaan bukan bergantung pada berapa banyak yang kita tahu, tetapi bagaimana kita mengelola informasi dan respons emosional kita terhadapnya. Ada orang yang tahu banyak tapi hidupnya penuh kecemasan, dan ada yang kurang tahu tapi bisa menjalani hidup dengan damai dan bahagia. Lebih jauh lagi, sikap bodoh dalam konteks ini adalah pilihan sadar untuk menjaga keseimbangan mental dengan membatasi informasi yang masuk sehingga mencegah kelebihan beban kognitif dan stres. Ini adalah cara bertahan dan beradaptasi dalam dunia yang penuh tekanan. Dengan memahami kedua definisi ini, kita dapat membuka pintu untuk diskusi lebih lanjut. Mengapa ketidaktahuan yang disengaja dapat menjadi sumber kebahagiaan? Dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan kebutuhan akan pengetahuan dan ketenangan batin? Dalam dunia yang terus berubah cepat dan dipenuhi informasi, ketidaktahuan, atau lebih tepatnya ketidaktahuan yang disengaja, seringkali menjadi perlindungan mental yang esensial. Kenapa? Karena terlalu banyak tahu, terutama hal-hal yang penuh tekanan dan negatif, bukan hanya menambah beban pikiran, tapi juga berpotensi menghancurkan keseimbangan emosional seseorang. Manusia pada dasarnya memiliki batas kemampuan dalam memproses informasi. Saat kita menerima lebih banyak informasi daripada yang dapat kita kelola, otak mengalami kelebihan beban kognitif.
Cognitive overload. Kondisi ini membuat kita mudah merasa lelah mental, sulit mengambil keputusan, dan rentan mengalami stres yang berkepanjangan. Ketidaktahuan yang disengaja memberi ruang untuk pikiran beristirahat dan mengurangi tekanan yang tidak perlu. Dengan memilih tidak menyerap informasi yang tidak konstruktif, seseorang dapat memfokuskan energi mentalnya pada hal-hal yang lebih bermakna dan bisa dikendalikan. Selain itu, ketidaktahuan selektif memungkinkan seseorang untuk hidup dengan lebih sederhana dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Mereka tidak terjebak dalam arus berita buruk, gosip, atau tekanan sosial yang tidak membawa manfaat nyata. Sikap ini membantu menciptakan ketenangan batin dan rasa puas yang lebih mudah diraih. Ketidaktahuan juga berperan dalam mempermudah penerimaan ketidakpastian dan keterbatasan hidup. Orang yang terus-menerus menganalisis segala kemungkinan buruk seringkali sulit menerima realitas yang tidak sempurna, sehingga menambah beban psikologis. Dengan mengurangi pengetahuan yang memicu stres dan overthinking, mereka lebih mampu menerima keadaan dengan lapang dada, yang pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan yang lebih stabil dan tahan lama. Namun, penting untuk diingat bahwa ketidaktahuan yang membawa kebahagiaan ini bersifat sadar dan selektif. Ini bukan pengabaian tanggung jawab atau penolakan realitas penting, melainkan strategi untuk menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Ketidaktahuan yang tidak disengaja, atau karena kurangnya akses informasi, justru bisa berbahaya, menyebabkan keputusan buruk dan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, memahami kapan dan bagaimana memilih untuk tidak tahu adalah kunci dalam melindungi diri dari stres yang berlebihan dan meraih kebahagiaan. Di era digital ini, informasi mengalir tanpa henti, dan tuntutan untuk selalu update bisa menjadi jebakan psikologis yang berbahaya. Terlalu banyak tahu, tanpa kemampuan untuk mengelola pikiran, sering berujung pada overthinking, keadaan di mana seseorang terus-menerus memikirkan masalah, bahkan yang tidak perlu, hingga pikiran menjadi lelah dan sulit beristirahat. Overthinking bukan sekadar merenung dalam-dalam, tapi adalah siklus tak berujung dari analisis, kekhawatiran, dan kegelisahan yang menghambat kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan atau bertindak. Ini dapat menyebabkan stres kronis, gangguan tidur, kecemasan, dan pada akhirnya menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Fenomena paradox of choice juga turut memperparah situasi. Semakin banyak pilihan dan informasi yang kita hadapi, semakin sulit kita merasa puas dengan keputusan yang kita buat. Pilihan yang berlebihan menciptakan kebingungan dan rasa takut akan membuat kesalahan, sehingga justru menghambat tindakan dan kebahagiaan. Selain dampak psikologis, overthinking juga mengganggu hubungan sosial. Pikiran yang penuh dan kecemasan dapat membuat seseorang mudah tersinggung, menarik diri, atau bahkan mengalami kesulitan berkomunikasi secara sehat dengan orang lain. Lebih jauh lagi, terlalu banyak tahu tentang risiko dan potensi masalah bisa memunculkan sikap paranoid dan ketakutan berlebihan yang menghambat seseorang untuk menjalani hidup secara normal dan produktif. Ini adalah ironi zaman kita. Informasi yang sejatinya dimaksudkan untuk membantu, jika tidak dikelola dengan bijak, malah menjadi sumber penderitaan. Oleh karena itu, meski pengetahuan penting, tanpa pengelolaan mental yang sehat, ia bisa menjadi beban yang sangat berat. Kebahagiaan dan ketenangan batin justru sering terancam oleh informasi berlebihan dan pola pikir overthinking yang tidak terkendali. Meskipun terlalu banyak tahu bisa menjadi beban, tidak bisa dipungkiri bahwa pengetahuan adalah kekuatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Memiliki informasi yang cukup dan memahami dunia dengan baik memberi kita kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, menghadapi tantangan, dan mengarahkan hidup ke arah yang lebih baik. Pertama, dengan tahu segalanya, atau setidaknya sebanyak mungkin hal penting, kita memiliki kendali lebih besar atas hidup kita. Pengetahuan memungkinkan kita untuk merencanakan keuangan,
menjaga kesehatan, memilih karier, dan membangun hubungan yang sehat. Tanpa informasi yang memadai, kita rentan terhadap kesalahan yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup. Kedua, pengetahuan memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dengan mengetahui lebih banyak perspektif, kita dapat memahami kompleksitas masalah secara lebih baik dan mengambil keputusan yang berdasarkan fakta, bukan asumsi atau emosi semata. Ketiga, memiliki banyak informasi juga membangun rasa percaya diri dan posisi sosial. Dalam lingkungan sosial dan profesional, orang yang terinformasi biasanya lebih dihormati dan mampu memberikan kontribusi berarti. Namun penting sekali untuk menyeimbangkan pengetahuan dengan pengelolaan mental yang baik. Pengetahuan tanpa pengelolaan emosi bisa menyebabkan stres dan kecemasan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam konteks kebahagiaan, pengetahuan yang tepat dan bijaksana akan memperkuat ketahanan mental, resiliensi, memberi kita strategi untuk menghadapi kesulitan dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi, tahu segalanya bukan hal yang negatif. Jika dikelola dengan bijak, ia adalah modal penting untuk hidup yang bermakna dan bahagia. Kebahagiaan sejati bukanlah milik mereka yang hanya tahu atau hanya tidak tahu, melainkan milik mereka yang mampu menemukan keseimbangan antara keduanya. Mengetahui cukup untuk menghadapi hidup dengan bijak, sekaligus mampu menjaga ketenangan pikiran dan emosi agar tidak terbebani. Menemukan titik tengah ini bukan hal mudah, terutama di era informasi yang serba cepat dan penuh tekanan. Namun, hal ini esensial untuk kesehatan mental dan kesejahteraan hidup. Pertama, selektiflah dalam mengonsumsi informasi. Tidak semua hal perlu diketahui secara mendalam, terutama jika informasi itu hanya menimbulkan stres tanpa solusi nyata. Batasi waktu untuk mengikuti berita atau media sosial agar tidak tenggelam dalam arus negatif. Kedua, terapkan penerimaan terhadap ketidakpastian. Tidak semua hal bisa kita kendalikan atau pahami secara sempurna. Menerima fakta bahwa hidup penuh ketidakpastian membantu mengurangi kecemasan dan overthinking. Ketiga, praktikkan mindfulness atau kesadaran penuh pada saat ini. Fokus pada apa yang sedang dialami dan lepaskan kekhawatiran berlebihan tentang masa depan atau masa lalu. Keempat, jaga kesehatan fisik dan mental dengan pola hidup sehat, istirahat cukup, olahraga, dan dukungan sosial. Kelima, kembangkan kemampuan untuk beristirahat dan memulihkan pikiran, agar tidak terus-terusan dihantui oleh pikiran negatif. Dengan keseimbangan ini, kita dapat meraih kebahagiaan yang stabil dan bermakna, bukan hanya sekadar pelarian dari tekanan atau kesembronoan tanpa tanggung jawab. Jadi, apakah orang bodoh memang lebih bahagia? Jawabannya tidak sesederhana itu. Kebahagiaan bukan soal seberapa banyak yang kita tahu, tapi bagaimana kita mengelola pengetahuan itu bersama pikiran dan perasaan kita. Ketidaktahuan yang sadar dan selektif bisa membuat hidup terasa lebih ringan dan damai. Namun, pengetahuan yang cukup dan tepat justru memberikan kekuatan untuk mengambil keputusan yang bijak dan membangun hidup bermakna. Kuncinya adalah keseimbangan. Mengetahui hal-hal penting tanpa membiarkan diri terjebak dalam overthinking dan tekanan informasi yang berlebihan. Menjaga pikiran tetap jernih dan hati tetap tenang. Dengan begitu, kita bisa menikmati hidup dengan lebih penuh, lebih sadar, dan tentu saja lebih bahagia. Sekarang saya ingin tahu dari kamu. Menurut kamu sendiri lebih enak mana? Jadi orang yang tahu segalanya tapi sering stres, atau yang memilih ketidaktahuan untuk menjaga ketenangan? Atau mungkin kamu punya pengalaman lain soal bagaimana kamu mengelola informasi dan pikiran supaya bahagia? Tulis jawabannya di kolom komentar. Ya, saya sangat ingin membaca dan berdiskusi dengan kamu. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, dan bagikan ke teman-temanmu supaya kita bisa sama-sama belajar tentang kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.